Halo semuanya, di sini saya akan memulai presentasi tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, pengangkutan laut memegang peranan yang sangat penting, karena selain sebagai fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, ia juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Di samping itu, jika ditinjau dari beberapa segi, pengangkutan banyak mempunyai manfaat antara lain dari kepentingan pengirim, dari kepentingan pengangkut barang, dari kepentingan penerima barang, dan dari kepentingan masyarakat luas. Khusus mengenai pengangkutan laut, tidak dijumpai definisinya dalam KUHD. Namun dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 1988, dijumpai pengertian pengangkutan laut yaitu setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang, atau hewan lainnya dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain antara beberapa pelabuhan. Dalam pasal 1 nomor 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 1988. Ada 4 macam penyelenggaraan pengangkutan laut, baik menurut Peraturan Perundang-undangan 17 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengangkutan laut, maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Ketempat jenis pengangkutan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pelayaran dalam negeri. 2. Pelayaran rakyat. 3. Pelayaran perintis. 4. Pelayaran luar negeri. Sarana penunjang pengangkutan laut. Pengangkutan laut mempunyai kelebihan dalam beberapa hal jika dibanding dengan jenis pengangkutan lainnya. Karena dalam hal pengangkutan laut, guna melancarkan pelaksanaannya, diperlukan adanya jenis sarana-sarana penunjang seperti berikut. 1. Kapal. 2. Pelabuhan. 2. Prasarana pelayaran. Pengangkutan barang. Pengangkutan barang. Pengertian dari pengangkutan barang tercantum dalam pasal 466 KUHD adalah sebagai berikut. Barang siapa baik dengan suatu cara charter atau menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, meningkatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Dengan demikian, jelas dalam pengangkutan barang melalui laut, subjek hukum pengangkutan yaitu pengangkut, pengirim, penerima, ekspeditur, pengatur muatan, pengusaha, pergudangan dari pihak-pihak yang berkepentingan ini. Ada yang secara langsung terikat dalam perjanjian pengangkutan laut karena berpendudukan sebagai pihak dalam perjanjian atau pengangkut dan pengirim. Dan ada juga secara tidak langsung terikat dalam perjanjian karena yang bersangkutan bertindak atas pihak lain seperti ekspeditur, pengatur muatan, pengatur pergudangan. Kemudian, objek hukum pengangkutan laut adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pengangkutan laut. Oleh karena itu, yang menjadi objek hukum pengangkutan laut adalah muatan barang. Dalam pengangkutan, tentunya harus ada satu perjanjian di antara pengangkut dan para pemakai jasa angkutan. Perjanjian ini yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan atau pengangkutan barang, dikenal ada dokumen yang disebut dengan muatan konsumen, atau Bill of Lading. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengirim. Nah, dengan demikian pengangkutan barang akan lebih efektif. Pengertian pengangkutan barang tercantum dalam pasal 446 KUHD adalah sebagai berikut. Barang siapa baik dengan suatu cara atau charter menurut waktu atau charter penurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, meningkatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Jadi kesimpulannya, pengangkutan lewat laut sangatlah penting dan memiliki peraturan, serta peraturan yang tertulis di dalam perundang-undangan. Pengangkutan sangatlah penting untuk
mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen melalui pengangkutan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.